Masa depan telah tiba. Ini bukan tentang baju luar angkasa atau hidup di bawah tanah, tapi hal-hal keren kayak teleportasi, perjalanan luar angkasa, memahami anjing, dan sebagainya. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menekankan bahwa augmented reality bisa memindahkan orang ke lokasi manapun yang mereka mau, entah itu buat kerja atau santai di pantai. Dengan adanya Metaverse, kita sudah bisa masuk ruang virtual. Metaverse adalah ruang virtual tempat orang bisa berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi. Kamu bakal merasa seperti ada di tempat yang sama seperti orang lain, bukan mengetik di kotak obrolan. Bayangin main game atau kerja secara remote, tapi bisa melihat jelas suasana kantor. Kamu bisa melakukan semua pekerjaanmu sekaligus menghemat waktu dan uang yang kamu habiskan untuk ke kantor. Kekurangannya, kerja dari rumah bikin kita jadi kurang sosialisasi. Tapi kalau di Metaverse, kamu nggak akan merasa sendirian. Layarnya interaktif, jadi komunikasi sama rekan kerja, teman, dan keluarga bakal kelihatan lebih keren. Meskipun kita belum bisa melakukan teleportasi fisik, secara virtual kita bisa ada di tempat yang kita mau. Nanobot memiliki ukuran yang super kecil. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas di dalam tubuh manusia untuk alasan medis. Begitu di dalam, mereka mulai beraksi sendiri tanpa perlu dikontrol. Oh iya, mereka juga bisa bertambah banyak kayak sel kita. Kita sering mendengar kata nanobot di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas yang super spesifik, terutama di dunia kedokteran. Anggap aja mereka ini dokter mini di tubuh kamu yang cukup akurat untuk mendiagnosis masalah dan memberikan pengobatan. Semua orang akan lebih sehat dengan robot mini ini. Setiap tahun, populasi bumi bertambah. Penyebabnya tentu saja bayi yang lahir. Artinya, semakin banyak permintaan makanan. Karena area urban semakin sempit, pertanian harus berada di tempat yang paling unik. Misalnya, gedung pencakar langit atau di udara. Maksudnya, struktur yang bisa mendukung vegetasi di tempat tinggi. Arsitek terkenal Javier Ponch merancang bangunan 3 lantai dengan panel surya. Lapisan tengahnya akan ditumbuhi sayuran dan buah-buahan yang akan mendapat nutrisi dari cairan, bukan tanah. Sisa-sisa dari tanaman akan jatuh ke lapisan bawah sebagai pakan ikan yang juga bisa dijadikan makanan. Setiap struktur akan cukup besar untuk menyokong seluruh kota jika diperlukan. Gedung pencakar langit juga bisa punya kebun kecil di atap buat menyokong lingkungan sekitar. Banyak kebun di kota bakal mengurangi polusi dan menurunkan suhu di tempat-tempat panas. Ada teknologi buat anjing nggak? Kita semua suka disambut anjing saat pulang ke rumah. Mungkin mereka bilang, kasih aku makan, lapar. Atau, jangan tinggalin aku lagi ya. Tapi gimana kalau kita tahu persis ucapan anabul-anabul ini? Kita sudah mengembangkan teknologi untuk memahami anjing dengan bantuan kalung suasana hati. Pakaikan aja kalung ini ke anjing, dan layar digitalnya akan menunjukkan suasana hati anjing melalui warna. Kita tahu anjing menggunakan bahasa tubuh untuk bicara kepada kita atau anjing lain. Ekor goyang berarti senang atau antusias. Menggeram atau nunjukin gigi berarti mau menyerang, mundur. Dan tentu aja ada juga gonggongan. Suara gonggongan bisa jadi peringatan atau sapaan ramah. Kecerdasan buatan bakal bantuin kita ngasih tahu apa sih yang mau disampaikan anjing dengan merekamnya di ponsel kita. Tapi aplikasi itu harus melihat bahasa tubuh anjingmu juga, termasuk telinga, ekor, mata, mulut, dan sebagainya. Lalu, aplikasi itu akan mengirim informasi ke cloud. Teknologi kecerdasan buatan akan menerjemahkan data ini dengan mempelajari ribuan jam video hewan dan mengambil ekspresi serta suara yang tepat. Aplikasi itu bisa bantuin dokter hewan buat lebih memahami anjing dan mencegah bahaya. Aplikasi itu juga membantu kita melatih anjing biar nggak galak sama kurir atau orang lewat di taman. Transportasi masa depan bakal ada di udara. Kita nggak perlu lagi nunggu lampu merah dan ngitung detiknya sampai warna hijau. Nggak ada lagi tuh telat ngantor. Gimana kalau kita pakai taksi terbang sebagai transportasi manusia? Nah, ini keren.
taksi listrik udara bakal jadi alat transportasi populer. Amazon bereksperimen dengan ekspedisi udara, dan hal itu terbukti sukses. Mesin terbang punya sensor yang bisa tahu bahaya kayak burung, kabel, dan benda besar. Negaralah yang mutusin mau pakai bentuk transportasi ini atau enggak. Meskipun ada ekspedisi udara, pihak berwenang masih harus mikirin cara mengaturnya, bikin aturan, dan menerapkan keamanannya. Kalau taksi udara yang dikemudikan manusia, kita harus mikirin siapa yang memenuhi syarat buat jadi supirnya atau gimana model taksinya. Tapi kita mungkin bisa melihat langit dipenuhi taksi udara nanti. Masa depan restoran cepat saji bakal segera berubah. Udah ada kasir digital tempat kamu bisa pesan makanan dengan menyentuh layar dan bayar di sana tanpa berinteraksi dengan manusia. Mau tambah kentang goreng? Jepang punya vending machine yang isinya pizza yang baru dipanggang. Perusahaan bikin robot yang bisa bikin burger dan kentang goreng. Mereka cepat dan akurat. Nggak ada lagi tuh kebanyakan keju atau lupa bawang bombay. Robot ini cuma butuh teknisi buat pemeliharaan. Coba bayangin, pergi ke restoran cepat saji, tapi nggak lihat satupun manusia di depanmu. Setelah milih menu, kamu kirim pesananmu ke kasir digital. Kamu bayar dan melihat robot bekerja. Kamu akan melihat lengan mekanis ngangkat penggorengan dan nyiapin burger di depan kamu. Jangan harap ada koki humanoid buat nyiapin pesanan kamu. Robot dirancang buat melakukan tugas khusus. Makanya lengan mekanis aja udah cukup. Dan kalau ada robot terbang buat ngantar pesanan kamu, mereka nggak perlu lagi terjebak macet. Mesen tiket kemana aja emang gampang. Tapi gimana kalau mau keluar angkasa buat liburan? Banyak perusahaan perjalanan luar angkasa besar kayak SpaceX dan Virgin Galactic mencari cara buat bikin luar angkasa jadi tempat wisata baru. Kita bisa meluncur sampai stasiun luar angkasa internasional atau ke perbatasan atmosfer dan awal luar angkasa. Ada juga yang mencetuskan lift luar angkasa yang ngangkut orang ke stasiun luar angkasa. Ini berupa bangunan tinggi dari bumi sampai luar angkasa dengan lift yang membawa penumpang naik dan turun. Lift ini bikin perjalanan luar angkasa lebih mudah dan murah daripada meluncurkan roket. Kelak, internet mungkin akan tersedia di mana-mana di seluruh dunia. Itu keren banget sih. Sekarang cuma separuh populasi dunia yang terjamah internet. Perusahaan kayak Google menganggap internet sebagai hak asasi dan mencoba menggunakan balon helium untuk membawanya ke tempat terpencil. Ada juga perusahaan yang nyoba cara lain, misalnya ngirim satelit mikro ke luar angkasa yang ukurannya sebesar kucing. Miau. Dengan tersedianya internet untuk semua, dunia akan berubah karena semua orang punya akses pada pengetahuan gratis. Bayangin batu bata yang bisa nyimpen data untuk mengalirkan listrik ke rumah. Proyek ini masih dalam tahap awal, tapi saintis di Amerika lagi mengembangkan batu bata pintar yang bisa menjadi masa depan konstruksi. Setiap dinding bisa menyimpan banyak daya yang bakal bertahan berjam-jam. Lapisan khusus bernama PDOT bakal manfaatin elektroda dan mengubah batu bata itu menjadi baterai kuat. Pigmen merah dalam batu bata terbuat dari besi oksida yang juga membantu menyimpan daya. Rumah pintar jadi makin pintar aja. Kamu pergi mendaki pegunungan terjal di Mammoth Lakes, California. Medannya keras dan sulit, salju yang bercampur es makin mempersulit jalan. Separuh jalan, kamu mendapati sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, kamu melihat barang-barang berserakan di tanah berbatu. Kamu agak mendekat agar bisa melihat lebih jelas dan mendapati sesuatu yang mirip puing-puing pesawat. Ternyata, puing-puing itu milik seorang pilot pemecah rekor bernama Steve Fossett. Otoritas telah mencarinya selama hampir setahun dan tak seorang pun bisa menemukan dia dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab pesawatnya jatuh. Ini sepertinya penerbangan mudah bagi pilot berpengalaman, jadi apa yang mungkin terjadi kepadanya? Bertahun-tahun sebelum kejadian tragis ini, Fossett berusaha melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Dia mencoba menjadi pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Kebayang nggak sih ngabisin waktu 2 pekan dalam kontainer kecil cuma untuk memecahkan rekor dunia?
Kalau kamu penasaran, ini yang kamu butuhin untuk terbang keliling dunia. Sistem navigasi andal, sponsor kaya, dan ketahanan tubuh yang tak kenal lelah. Meski balon udara adalah moda terbang tertua, tak seorang pun berhasil terbang keliling dunia dengan balon udara sampai Fawcett melakukannya. Dan ini jelas gak gampang. Ini hari pertama dalam upaya kedua Fawcett untuk terbang keliling dunia dengan balon udara. Saat itu tahun 1997, dan kerumunan orang yang diliputi kecemasan berkumpul di St. Louis menunggu Fawcett lepas landas. Pilot itu memasuki stadion dengan senyum lebar. Dia jelas tidak terlihat seperti seorang petualang yang hendak mencoba mencapai sesuatu yang mustahil. Tapi ini perjalanan luar biasa dalam hidupnya. Sebagai persiapan, dia berlatih untuk menyesuaikan diri berada di ketinggian 3.700 meter. Kondisi ini sangat berat loh. Dia terbang di kabin tanpa tekanan dan berada di sela-sela awan. Memang kelihatannya mustahil dia akan berhasil, tapi dia tetap melakukannya. Balon meluncur ke udara, kerumunan di bawah bersorak dan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat jalan. Kecepatan angin sekitar 5 knot memungkinkan balon udara meluncur. Di malam pertama, salah satu pemanasnya rusak. Di luar kabin udaranya sangat dingin, tapi dia bisa melalui malam itu. Senjata rahasia Fawcett adalah autopilot balon udara pertama di dunia. Di atas sana sepi, dan kebutuhan untuk fokus terus-menerus bikin orang cepat lelah. Pada malam hari dia menyalakan autopilot untuk tidur. Autopilot ini menyalakan pembakar dengan urutan yang sudah diprogram komputer dan menjaga balon tetap di jalur yang benar. Namun, Fawcett tetap harus bangun dan mengoperasikan pembakar untuk mengubah ketinggian. Setelah 3 hari, keberhasilan pertama tercapai. Dia telah terbang melintasi Samudra Atlantik. Dia terbang seorang diri, tapi ada tim yang menemaninya dari darat. Mereka berkomunikasi melalui email yang dikirim lewat satelit. Di akhir pekan pertama, pusat kendali misi menerima email mengkhawatirkan dari Fawcett. Awan-awan gelap menjulang di cakrawala, sepertinya cuaca tidak berada di pihaknya. Dia bisa melihat badai petir dari atas balon udara, tapi mustahil memprediksi kekuatannya. Fawcett bertekad untuk terbang menembus awan meskipun sangat beresiko. Dia terbang 305 meter di atas permukaan tanah dengan visibilitas 0. Meski begitu, dia berhasil lolos. Penerbangannya berlanjut melalui Libya, Iran, dan India. Tampaknya nggak ada yang bisa menghentikannya, tapi dia sudah sangat kelelahan. Fawcett nggak yakin berapa lama lagi dia sanggup meneruskan perjalanannya. Di dalam balon udara, makanannya sudah dibagi menjadi porsi-porsi kecil dan dia memakai ember sebagai toilet. Sayangnya dia kehilangan banyak bahan bakar saat melintas di atas Atlantik. Saat setengah jalan melalui India, balon itu menabrak pohon. Dia sudah terbang sejauh 15.500 km dari St. Louis sampai titik pendaratannya. Fawcett nggak berhasil mencapai targetnya, tapi dia nggak mau menyerah. Untuk bisa sukses, Fawcett harus mengubah strateginya. Rencana barunya adalah terbang di atas belahan bumi selatan. Ini kali pertama seseorang mencoba hal itu. Idenya simpel, di bagian bumi selatan, dia akan lebih banyak terbang di atas perairan. Ini akan membantu dia terbang lebih cepat karena cuma butuh izin penerbangan dari 5 negara sepanjang perjalanan. Jika kamu berada di darat saat Fawcett terbang melintas, mungkin kamu akan bertanya-tanya, benda apa ya yang terbang di langit itu? Ketika dia terbang di atas Cape Town di Afrika Selatan saja, lebih dari 50 orang melaporkan telah melihat objek terbang aneh. Sorry kalau udah bikin kalian kecewa, tapi itu cuma Fawcett dengan balon udaranya. Upayanya untuk terbang keliling dunia melalui belahan bumi selatan hampir berhasil. Dia beruntung ketika sampai di Australia, dia terbawa arus jet yang membantu dia ngebut sampai sekitar 115 knot. Itu 3 kali kecepatan Gazelle. Semangatnya tinggi karena Fawcett telah memecahkan rekor jaraknya dengan terbang lebih dari 22.000 km. Di bawah kakinya, lanskap Australia yang indah dipenuhi dengan gurun dan danau kering. Dia melintasi pesisir Australia pukul 20:22 waktu setempat dan pendaratan berikutnya adalah di Chili yang jauhnya lebih dari 12.000 km. Tapi sekali lagi, sebuah badai petir besar menghadang di depannya. Setelah memasuki badai, balon udaranya terlihat sangat rapuh.
Petir dan angin kencang merobek balon itu, dan kali ini dia nggak berhasil melewati badai. Dia jatuh ke laut saat balon udaranya terbakar. Satu tim penyelamat menunggu sampai pagi untuk mencari Fawcett, dan sebuah pesawat Hercules berhasil menyelamatkannya dari perairan terbuka. Dalam upayanya yang keenam, Fawcett berhasil berkeliling dunia dengan balon udara panas. Balon Spirit of Freedom mendarat di Queensland, Australia setelah penerbangannya 2 pekan keliling dunia. Dia terbang dengan kecepatan lebih dari 321 km per jam dan menempuh jarak lebih dari 31.000 km. Fawcett telah berhasil! Dia adalah pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Tapi setelah memecahkan rekor ini, dia nggak mau berhenti di situ. Dia ingin melakukan hal yang sama menaiki kendaraan lain. Dia meyakinkan Richard Branson, pemilik Virgin Atlantic, untuk mendanai sebuah pesawat terbang bermesin tunggal yang kemudian dinamai Virgin Atlantic Global Flyer. Tanggal 8 Februari 2005, Global Flyer lepas landas. Pesawat ini berangkat untuk mengitari garis balik utara dengan jarak sekitar 37.000 km. Fawcett berhasil memecahkan rekor dunia lagi. Dia mampu mengatasi kebocoran bahan bakar di awal penerbangan dan berhasil kembali ke Salina di Kansas, tempat dia memulai penerbangannya. Apakah kisah ini bikin kamu ingin naik balon udara? Fawcett ahli dalam perjalanan udara dan kondisi ekstrim. Karena itulah menghilangnya dia di pegunungan Sierra Nevada penuh dengan misteri. Apa yang telah terjadi hingga menjatuhkan pilot berpengalaman seperti dia? Pada tanggal 3 September 2007, Fawcett lepas landas dari sebuah peternakan di Nevada dengan pesawat bermesin tunggal yang diberi nama Super Decathlon. Ini penerbangan siang santai yang berubah menjadi bencana. Fawcett nggak pernah kembali ke peternakan itu. Tim SAR dikirim untuk mencari pilot dan pesawatnya itu, tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Baru setahun kemudian, seorang pendaki menemukan sebagian barang-barang Fawcett di dekat Danau Mammoth. Lalu pencarian udara menemukan sisa-sisa pesawat berkursi 2 yang dikendarai Fawcett di ketinggian 3.050 meter. Misteri itu berhasil terpecahkan dengan bantuan teknologi canggih. Dalam fasilitas terowongan angin heksagonal pertama di dunia, para ahli mereka ulang kondisi cuaca di hari penerbangan Fawcett. Mereka mencoba memahami apakah tekanan udara ke bawah dari pegunungan Sierra Nevada bisa menjatuhkan pesawat ini ke tanah. Dengan bantuan replika pesawat yang lebih kecil, mereka mendapatkan temuan yang memilukan. Pada hari itu jarak pandangnya normal, tapi arus angin menggerakkan pesawat layaknya sehelai daun. Tekanan udara ke bawah yang terjadi tiba-tiba kemungkinan membuat Fawcett bingung dan kehilangan kendali pesawat, yang kemudian menyebabkannya jatuh ke pegunungan. Mesin pesawat gak cukup kuat untuk menahan angin yang mengempaskannya ke tanah, dan ini semua terjadi di luar kendali Fawcett. Dan penemuan puing-puing itu akhirnya menutup kasus menyedihkan ini.